Nama saya Salimah dari Desa Asem, Blok Manis, RT 2 RW 1, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Saya kerja sebagai pekerja rumah tangga di negara Saudi Arabia. Tahun 2020, tanggal 14 bulan Januari, saya diberangkatkan oleh perorangan. Bulan November tanggal 21 tahun 2020. Iya, saya dites dulu karena di Saudi juga lagi gawat corona. Majikan saya minta pulang dulu, saya mau ngurusin urusan keluarga, ada urusan, terus ntar saya kalau urusan udah selesai saya mau berangkat ke sini lagi, itu baru dipulangin sama majikan. Terus gitu pas dipulangin saya dari Riyadh ke Selamat ke Jeddah. Pas dari Jeddah ke Jakarta saya itu pisahnya bukan pisah TKW tapi pisah umroh. Terus saya lapor ke polisi, terus pas gitu polisi nelpon majikan, terus saya dijemput lagi sama majikan, disuruh kerja lagi. Pas gitu saya nggak mau, pengen pulang aja. Terus dari Indonesia ada yang nelpon suruh sabut tuntutan suami saya, tapi kata saya nggak tahu, saya masalah itu saya nggak tahu. Suami saya lapor ke SBMI, terus suami saya ngurus-ngurus, lapor ke SBMI, ke Polres, terus pihak SBMI membantu memulangin saya. 10 bulan saya selama di sana nggak nerima uang sepeser pun. Alasannya itu kalau minta gaji katanya banknya tutup lagi corona. Terus kalau minta lagi yang ada penyiksaan, bukannya transfer ke keluarga, malah saya disiksa kalau meminta gaji itu. Saya ketemu orang Saudi, terus saya dianterin ke KJRI. Pas di KJRI saya nggak diterima, kata pihak KJRI ini mah harus ke Saudi, soalnya pisahnya pisah umroh bukan pisah TKW. Terus pas gitu yang nolong sayanya lapor ke dalam ke orang kantornya, terus saya diterima sama KJRI. Alhamdulillah saya dipulangin karena suami saya di Indonesia berusaha lapor ke SBMI, ke Polres. Saya mohon supaya pemerintah untuk melindungi rakyat yang jadi TKW, supaya jangan jadi korban seperti saya. Nama saya Taufik Setiawan, asal dari Banyumas, Jawa Tengah. Saya kerja di kapal perikanan, di kapal longsing berbendera Cina. Saya berangkat pada tanggal 20 bulan 9 tahun 2019. Saya berangkat dari PT Arion Mitra Bersama, kantornya di daerah Bekasi. Jadi selama saya bekerja itu hanya operasi kapal hanya 4 bulanan, dan selebihnya kapal tidak bisa operasi dan di tengah terus selama 9 bulan. Setelah 9 bulan ke darat, sandar, terus 3 bulanan lebih baru saya dipulangkan. Saya pulang pada tanggal 9 bulan 11 tahun 2020. Ya, saya pulang di masa pandemi. Ya, di daerah Dakar saya dites dulu sebelum pulang.
sebab dipulangkan karena adanya COVID sehingga kapal tidak bisa beroperasi lagi. Saya dibantu kepulangan dari KBRI Senegal. Gaji yang sudah dibayar kira-kira 12 bulanan. Bukan karena saya aja yang tidak digaji, semua ABK, dikarenakan kapal tidak bisa operasi karena corona. Sudah sering saya menanyakan ke PT, jawabannya dari agensi belum ada pembayaran. Belum ada yang memperjuangkan. Saya mengadu sekarang ke SBNI. Dia yang sekarang menangani kasus saya. Saya sekarang kerja sebagai pedagang bakso untuk menghidupi anak istri saya. Saya akan terus memperjuangkan hak saya. Saya berharap SBNI dapat membantu memperjuangkan hak gaji saya agar dipenuhi oleh PT atau owner kapal. Ya, tolong pemerintah bisa menangani semua permasalahan ini. Sekarang banyak gaji yang belum dibayar. Tolong pemerintah lebih menangani karena kerja jauh-jauh, ninggalin anak istri, sedangkan pulang tidak membawa hasil. Tolong pemerintah ini harus menangani lah. Nama saya Indriati, saya berasal dari Kota Klaten, Jawa Tengah. Saya bekerja di pabrik garment Pen Apparel yang berada di Malaysia. Saya berangkat pada bulan Agustus tahun 2017 dan melalui PT RBB di Kota Yogyakarta. Pada bulan September tahun 2020 dan pada saat pandemi COVID-19. Saya sudah melakukan swab dan PCR sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Pandemi ini menyebabkan perusahaan kami berhenti total untuk beroperasi dan menyebabkan bangkrutnya perusahaan kami. Perihal proses pemulangan yang berlarut-larut kepada saya dan teman-teman yang menyebabkan saya dan teman-teman tertahan di sana dalam jangka waktu yang lumayan lama. Pada saat itu pabrik kami mulai tutup beroperasi pada bulan April 2020 dan pihak perusahaan hanya memberikan uang makan terhadap karyawan sebesar Rp250 dalam 1 bulan. Bila nominal tersebut dirupiahkan ialah tidak sampai Rp1 juta Indonesia. Pada saat itu kebetulan ada beberapa teman saya yang mengadu ke KBRI Pulau Pinang, tetapi tidak ada hasilnya. Pada awalnya saya teringat dengan Bapak Haryanto. Beliaulah yang merespon dengan cepat aduan saya untuk mendesak perusahaan kami agar segera memulangkan kami. Karena pada saat itu kami sudah menunggu selama 4-5 bulan lebih untuk menunggu kepastian kami dipulangkan. Saya sangat berterima kasih kepada SBMI yang sudah membantu kepulangan saya dan 74 lain teman saya, terutama untuk Bapak Haryanto. Tanpa beliau dan SBMI, kami tidak tahu lagi harus mengadu dengan siapa dan bagaimana lagi. Karena pada saat itu pun pihak perusahaan hanya memberikan kami tiket pulang sampai di Jakarta. Sedangkan saya dan teman-teman berdomisili mayoritas di Jogja ataupun Solo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada SBMI yang telah
membantu kepulangan saya dan teman-teman sampai di kota masing-masing. Saya sangat berharap kepada pemerintah Indonesia harus lebih melihat dan mengoreksi rakyatnya yang menjadi TKI ataupun TKW di negeri orang. Karena bagaimanapun kami juga butuh diperhatikan. Kami juga ingin pemerintah menjadi nomor satu yang hadir untuk melindungi rakyatnya, terutama untuk para TKI ataupun TKW yang berjuang di negeri orang. Nama saya Haji Henry bin Sape, asal Sinjai, Sulawesi Selatan, yang saat ini berdomisili di kota Makassar. Saya pernah bekerja di perusahaan pelayaran niaga di Arab Saudi yang berkantor pusat di Jeddah. Tanggal 7 bulan 11 tahun 2017 diberangkatkan oleh PT Millennium Muda Mandiri yang berkantor pusat di Jakarta. Jadi saya pulang dari Saudi Arabia, dipulangkan oleh perusahaan pada tanggal 17 bulan 11 tahun 2020 di masa pandemi ini. Sehubungan karena gaji kami tidak dibayar selama 10 bulan, disebabkan karena perusahaan mengalami permasalahan keuangan. Permakanan kami di atas kapal sangat-sangat memprihatinkan karena seringkali kami tidak disuplai makanan sesuai dengan waktu ditentukan. Saya sempat menyuruh istri saya untuk mengadu ke BP2MI di Jakarta. Setelah kami tunggu tidak ada titik terang, kami berusaha mencari alternatif lain dan kami berhasil berkenalan dengan salah satu pengurus tim SBMI di Jeddah, yaitu Pak Sueb dan Pak Roland di Jeddah. Dan beliau itulah yang membantu kami untuk meneruskan laporan kami ke pihak KJRI Jeddah. Kami masing-masing di tes swab PCR, bukan swab tapi PCR di sana, itu kami bayar sendiri. Saya telepon, saya laporkan keberadaan saya di BP2MI bahwa sekarang saya sudah di Jakarta. Saya kuasakan kepada SBMI dan sekarang saya sudah ada di sekretariat SBMI. Hari kelima, 5 hari setelah saya tiba di Jakarta, saya mendapat surat panggilan dari BP2MI untuk dilaksanakan mediasi. Setelah mediasi dilaksanakan di kantor BP2MI 1 Juli yang lalu, saya mendapat video call dari tim KJRI. Sidang itu akan dilaksanakan di kantor Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi. Pada saat sidang pertama tanggal 1 Juli 2021, sidang tersebut tidak dihadiri oleh pihak perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 7 bulan Juli 2021 diadakan lagi sidang virtual di kantor Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi. Namun untuk kedua kalinya pihak perusahaan tidak hadir lagi. Harapan kami kepada pemerintah agar supaya tolong membantu untuk melakukan kerja yang konkret untuk bagaimana supaya bisa melakukan tuntutan yang lebih keras lagi kepada perusahaan tentang pencurian upah ini, karena kami bekerja selama 10 bulan menyeberangi lautan dengan ombak yang cukup keras tetapi tidak dibayar. Ini kan sudah melanggar hak asasi manusia ini.
Pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap buruh migran Indonesia. Yang pertama adalah soal pelayanan publik,